يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwas sekalian, tema yang kita angkat hukum jamak qasar bagi perantau. Ya. Orang merantau seperti antum, di sini ada yang datang dari mungkin luar Jawa, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yang kadang pulang pergi setengah bulan di Celengsi, setengah bulan lagi di Pekalongan umpamanya. Itu gimana? Mukimnya di mana antum? Sama musafirnya di mana? Ya, ada orang yang masya Allah kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Bandung. Apalagi nanti masya Allah ada kereta cepat, cuman 1 jam. Ya, antum tinggal di Bandung, tapi kerjanya di Jakarta. Boleh nggak antum jamak qasar? Ya, Allah, boleh nggak? Ini penting untuk kita bahas. Seperti orang yang sekarang menjadi nahkoda kapal. Makanya di antara para ulama buat nahkoda sama apa yang satunya? Pilot, enggak, itu kalau ini navigator ya. Pokoknya pegawai kapal layar. Itu yang sahih tidak boleh jamak qasar kecuali ada kebutuhan. Karena statusnya itu mirip dengan mukim. Dia 1 bulan, Pak. Di situ makan minumnya, di situ tempat tidurnya, dan dia kerja di situ. Dan tidak ada satu kesibukan berarti kecuali normal. Antum sholat. Bahkan ada di antara kapal itu masjidnya masya Allah besar sekali. Ya, bahkan ada kajian. Itu. Malah ada orang yang masya Allah bulan madu di kapal sampai hamil di kapal. Kenapa? Perjalanan dari bulan madu dari Indonesia ke mana? Ke Amerika atau ke Jepang, masya Allah. Apalagi kapal pesiar sekarang, masya Allah, persis seperti kita itu di suatu perkampungan. Iya, ada mallnya, ada rumah sakitnya, ya, rumah kamar antum itu seperti rumah. Pegawai-pegawai yang tetap di situ, dia seperti hidup. Cuman di sini gerak aja, itu ya. Begitu juga orang-orang yang memiliki kegiatan permanen, tidaklah dianjurkan untuk jamak qasar kecuali lihajatin. Tadi seperti orang yang tinggalnya di Bandung, kerjanya di Jakarta. Ya, lihajah. Untuk suatu, apalagi jamak. Tolong diperhatikan, Rasulullah SAW tidaklah pernah menjamak kecuali beberapa kasus. Kalau qasar selalu, ya. Kalau qasar selalu, ya. Karena Rasulullah SAW tidaklah pernah bepergian melainkan qasar. Kalau jamak tidak. Bahkan bisa dihitung. Jamak itu ketika di Muzdalifah, ketika di Arafah, dan ketika perang Tabuk, ya, itu aja. Ini menunjukkan bahwa jamak itu tidak setiap kita itu safar jamak. Dengan demikian, para ulama menegaskan jamak itu lebih terkait dengan kebutuhan dan uzur, bukan karena safar. Meskipun safar itu bagian daripada uzur. Beda dengan qasar. Ada safar, ada qasar. Tetapi kalau sekarang ada safar, belum tentu ada jamak. Tinggal kebutuhan. Bahkan Rasulullah SAW menjamak karena hujan. Menjamak
karena khauf, menjamak karena yang lainnya. Dengan demikian, seorang boleh menjamak karena istihadah, boleh menjamak karena sebagai seorang dokter operasi bedah yang membutuhkan waktu panjang, boleh dia itu jamak karena adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Sehingga Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW tidaklah menjamak illa jadda bihi sayr, kecuali ada suatu kepayahan di dalam perjalanan. Ya. Nah, di sini tentang masalah jamak qasar, terutama qasar, ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan jarak. Berapa waktu orang itu boleh terus qasar, dan termasuk kalau ada hajat jamak. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada waktu secara permanen. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam satu riwayat pernah menjamak selama 15 hari. Dalam riwayat lain 17 hari, 19 hari, 20 hari. Bahkan ada di antara sahabat yang menjamak sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya, dari sini benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Tidak ada waktu tertentu, jarak tertentu untuk jamak qasar, melainkan disesuaikan dengan uruf. Sehingga barang siapa yang pergi selagi belum ada niat mukim dan secara uruf Anda ini masih musafir, maka silakan jamak qasar. Dan berapapun jaraknya, jarak tersebut secara uruf jarak musafir, bepergian bukan pergi, silakan untuk qasar. Kalau ada kebutuhan silakan jamak. Contoh aja sekarang ke puncak. Seorang tidak bisa dikatakan mutlak safar atau tidak safar. Ada seorang yang pergi ke puncak nganter syekh, cuman jalan-jalan. Habis itu pergi balik. Antum di situ merasakan bepergian enggak atau pergi? Mas, sekarang anak tanya sama antum. Antum tahu enggak bedanya pergi sama bepergian? Zahaba dengan safaro. Zahaba pergi, safaro bepergian. Gini aja deh. Antum sekarang ke Bekasi, nganterin saudara antum atau tengok saudara antum sakit, safar atau pergi? Bepergian atau pergi? Pergi. Secara uruf orang bepergian itu satu, Mas, memanjat kendaraan. Entah itu kuda, unta, motor, mobil. 1, membawa perbekalan. 3, membawa dana. Dana safar pasti ada. Yang keempat, nginep. Saya juga ke Bekasi nginep, Pak. Nginepnya itu untuk kepentingan bepergian atau memang karena ada satu kebutuhan yang antum harus nginep? Ya, beda dengan antum sekarang ini pergi ke Bandung. Walaupun makin hari makin tidak ada batasnya ini Jabodetabek. Makanya nanti ada kota-kota Jabodetabek ini nyambung, tidak ada batas kecuali administrasi. Makanya penting di sini pemberdayaan batas kota. Jadi perbatasan antara Bekasi dengan Bogor ini kota-kota yang rawan, kota-kota masalah. Ya, perbatasan antara Bogor dengan Jakarta. Tapi sebetulnya satu. Kalau dulu Pak kita dipisah dengan sawah-sawah, dengan hutan-hutan, dengan kebun-kebun, sekarang udah nyatu. Tapi nanti yang membatasi apa? Uruf, bukan jarak. Karena kalau sekarang dari sisi waktu, jumlah hari bulan, tidak ada satu
riwayat pun yang tekstual, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi hanya waktu itu yang jamak qashar, lebih daripada itu tidak. Begitu juga jarak, sangat relatif. Kalau kita saklek dengan jarak, umpamanya 72, ada yang mengatakan 77. Kalau antum pergi jaraknya 71,5 kilo, antum nggak jamak. Kurang setengah kilo ini mas. Wah repot mas. Ayo ditambah dikit. Lucu. Apalagi ingin buka. Makanya ini hukumnya berentet. Buka puasa Ramadan, mengantarkan istri musafir, menemani mahram, dan juga qashar. Ini satu paket. Ini harus hati-hati. Ketika antum sekarang ini, wah jamak qashar, berarti kalau antum puasa boleh buka. Dan ketika antum sekarang ini, istri pergi harus antum antar. Jangan antum sekarang ini talfik ya, giliran mahram, wah nggak pakai. Giliran buka puasa, wah kayaknya lapar, buka. Ini hancur Pak, ini kayak beberapa teman kita yang tinggal di Eropa, karena musim kemarau seperti ini, siang itu panjang. Ketika Ramadan itu Masya Allah, itu puasa sampai 19 jam. Akhirnya apa? Ngikut Indonesia. Itu. Ada salah satu ikhwan kita ketika puasa Ramadan, Pak, kalau puasa panjang begini gimana Pak? Ya ikut Indonesia aja Pak. Terus kalau gaji ikut mana? Ikut Eropa. Ini parah ini ya. Giliran gaji ikut Eropa, giliran ibadah ikut Indonesia, ikut sana. Dan kebalikannya, kalau musim dingin Januari, Februari itu malamnya panjang, siangnya pendek. Wah, itu giliran itu ikut Eropa dia. Ya, aduh puasa ikut Eropa aja cepet. Karena kadang-kadang cuma 6 jam, Pak. Iya, pendek sekali. Itu. Nah, seperti ini namanya talfik. Harus konsisten. Tidak boleh kita itu mengoplos madhab sementara kita itu bukan ulama, bukan ahlinya. Hanya milih-milih yang enak-enak aja. Itu namanya fikih prasmanan, dicomot yang enak-enak. Nggak boleh, ya. Harus semuanya sesuai dengan dalil. Jadi kita simpulkan dan kita buka habis ini tanya jawab. Jadi intinya tidak ada nas secara tekstual yang mengatakan bahwa waktu bolehnya orang itu jamak qashar sekian bulan. Lebih daripada itu tidak boleh jamak qashar, kurang daripada itu boleh jamak qashar. Begitu juga jarak. Seorang boleh jamak qashar kalau sudah jarak itu kurang daripada itu nggak boleh, lebih daripada itu nggak boleh. Tadi kalau antum pergi ke puncak, maaf, kemudian antum di sana bepergian daurah, bawa bekal, ya, bawa salin, bahkan tinggal di sana 3 hari, dan antum di sana secara uruf safar, silahkan jamak qashar. Tuh lihat. Dengan demikian soal masalah waktu dan jarak tidak ada nas yang bisa memberikan satu batasan. Dengan demikian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang mengatakan yang mutaakhir termasuk adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin bahwa untuk waktu orang itu boleh jamak qashar sampai kapan secara uruf, dan begitu jaraknya sampai berapa juga secara uruf. Tidak ada jarak secara khusus, umpamanya 77 km, lebih daripada itu boleh jamak qashar, kurang tidak boleh, nggak ada. Tadi itu kalau sekarang kurang 100 meter gimana? Kurang 100 meter, ya Allah, nanggung banget mas. Coba kalau kita cari villa yang agak mendekat ke sono, kan boleh jamak qashar, begitu antum? Enggak.
Antum sekarang, urufnya antum kalau sekarang antum bawa perbekalan, koper, tas, terus bekal, uang untuk makan, untuk minum. Yang tidak kalah pentingnya antum menginap. Layaknya musafir, antum jamak qashar silakan. Oleh karena itu, di sini tadi, la taqsuru shalah fi aqalla min arba'ati burdin, murni pendapat Ibnu Abbas yang hanya patut untuk kita pertimbangkan sebagai dasar-dasar penguat. Ternyata tidak kuat. Dan ucapan sahabat bila bertentangan dengan ucapan sahabat yang lainnya, tidak boleh kita saling tolak di dalam rangka untuk menguatkan pendapat sahabat yang lainnya. Ya. Tentang masalah arba'ati burdin, satu barit itu sama dengan 4 farsah. 1 farsah itu sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 1.700 meter atau kurang lebih 1,5 kilo. Kurang lebih 4 burut itu 77 kilometer. Tuh, lihat. Makanya ada yang mengatakan 72 kilometer, ada yang mengatakan 77 kilometer, ada yang kurang daripada itu. Bahkan kemarin hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengqashar salat beberapa mil. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjamak qashar ketika beliau itu di Zulhulaifah, dan Zulhulaifah itu cuma berapa? 12 km atau 13 km. Dari sini semuanya dilihat urufnya. Rasulullah SAW kenapa menjamak qashar di Zulhulaifah? Karena beliau akan melanjutkan bepergian, bukan hanya 12 kilo itu terus balik ke Madinah. Tuh. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kalau mau jamak qashar keluar dulu dari kampungnya. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunan ini, di dalam sunannya, Rasulullah SAW bila pergi sebelum tergelincir matahari mengakhirkan duhur ke asar kemudian sholat jamak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi setelah tergelincir matahari, ajjala dhuhra, menyegerakan duhur, ma'al asri, fayusallil dhuhra wal asra jami'a, kemudian mensolati duhur asar jamaah. Wallahu a'lam bishawab.